enter the moon's orbit. 항공모여도 정화장 척구장 수사는 필요합니다. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Silent Sea. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika teman-teman tidak keberatan, silahkan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan keadaan dunia pada tahun 2075. Saat itu seluruh dunia mengalami krisis kekurangan air akibat pemanasan global. Curah hujan yang semakin menurun, sungai-sungai besar di berbagai negara menjadi kering, dan permukaan air laut mulai menurun. Ahli sumber daya air memperkirakan dalam 10 tahun ke depan persediaan air besi di seluruh dunia akan menurun sebanyak 40%. Karena keadaan itu, angka kematian bayi di seluruh dunia semakin meningkat. Hal itu disebabkan karena air yang terkontaminasi oleh bakteri. Les principales causes sont mentionnées d'eau contaminée. Pemerintah Korea Selatan bahkan menerapkan sistem pembagian air berdasarkan kasta dan jabatan para penduduk. Masyarakat pada umumnya akan mendapatkan jatah air jauh lebih sedikit daripada pejabat pemerintahan. Kebijakan itu tentu saja membuat masyarakat sangat marah dan melakukan demo besar-besaran. Di sisi lain, kita diperlihatkan Kim Jae-sun bersama bawahannya menemui seorang ahli astrobiologi bernama Song Ji-an. Ia berkata kalau pemerintah saat ini sangat membutuhkan seorang ahli astrobiologi untuk dikirim dalam misi khusus ke bulan. So what's the mission? Details, if you choose. Di sana ada sebuah pangkalan bernama Pangkalan Balhae yang dibangun oleh SIA Korea Selatan. SIA sebenarnya sudah pernah mengirim ratusan anggota kru ke Pangkalan Balhae 5 tahun silam. Namun misi itu diketahui gagal dan semua anggotanya tidak ada yang kembali dan selamat. Salah satu anggota yang berada dalam kru itu adalah kakak dari Dr. Ji-an. Makanya saat mendengar kata Pangkalan Balhae, Ji-an langsung menyetujui tawaran dari Jae-sun. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya. Keesokan harinya, Ji-an pergi ke SIA untuk bertemu dengan 6 anggota timnya dan mendengarkan misi apa yang akan mereka lakukan. Di aula gedung tersebut terdapat monumen sebagai bentuk penghormatan untuk anggota kru yang tewas 5 tahun silam. Hal itu tentu saja langsung mengingatkan Ji-an pada mendiang kakaknya. Di sana, Ji-an bertemu dengan Kapten Han yang akan menjadi pemimpin untuk misi itu. Selain mereka berdua, ada beberapa orang lainnya yang akan ikut ke Pangkalan Balhae. Di antaranya adalah Letnan Ryo, Gong Soo-chan, Kim Hae-sun, Dr. Hong, Pak Huang, Ketua Gong, Ewan, dan Etu. About this mission. Nice to meet you. Setelah semua anggota dikumpulkan untuk menjelaskan misi apa yang akan mereka lakukan, Jae-sun menjelaskan setelah sampai di bulan, seluruh anggota harus segera pergi ke Pangkalan Balhae untuk mencari sebuah sampel yang sangat penting, dan waktu yang mereka miliki hanyalah 24 jam untuk menyelesaikan misi tersebut. Sampel yang akan mereka ambil terletak di dalam sebuah kapsul dengan desain khusus agar suhu tetap rendah. Jadi mereka juga harus memastikan bahwa sampel itu dalam keadaan suhu rendah saat dibawa kembali ke bumi. People should be no problem at all. Later, you'll have to be extremely careful. Ji-an yang merasa informasi yang diberikan masih belum spesifik, dia pun menanyakan apa sebenarnya isi di dalam sampel itu, hingga harus mengorbankan begitu banyak orang untuk mendapatkannya. Namun pemimpin SIA yang bernama Direktur Choi mengaku kalau pihaknya juga kekurangan detail informasi mengenai misi itu, sehingga memohon semua anggota kru untuk memakluminya. So the mission. We really don't know any.
Beberapa waktu kemudian, hari keberangkatan akhirnya tiba. Saat sebelum keberangkatan, seorang kopilot bernama Legisu tiba-tiba diikut sertakan dalam misi tersebut, sehingga total anggota kru yang ikut menjadi 11 orang. Setelah hitungan mundur, roket yang membawa tim itu pun akhirnya lepas landas. Di tengah perjalanan, para anggota kru mulai membicarakan Pak Huang, satu-satunya anggota kru yang pernah pergi ke pangkalan Balhai. Namun Pak Huang sendiri hanya diam saja dan tidak menanggapi perkataan para anggota kru. I really don't think Mr. Huang. Just like everyone else. Kemudian tiba-tiba salah satu skrup di bagian roket terlepas sehingga membuat roket hilang kendali. Kapten lalu meminta pilot dan kopilot untuk segera melakukan pendaratan darurat demi keselamatan semua anggota. Semua anggota pun diminta untuk bersiap-siap karena roket mereka akan menghantam bebatuan di bulan. Akibat pendaratan itu, Pak Huang terluka cukup parah pada bagian dadanya dan roket mereka terhenti di ujung jurang. Ketika akan membuka pintu keluar, kondisi roket menjadi miring dan terancam jatuh ke jurang. Seluruh anggota pun mencoba bertahan sekuat tenaga agar tidak terjatuh. Apalagi saat itu barang bawaan mereka membuat lubang besar di ujung roket sehingga tekanan untuk para anggota menjadi semakin besar. Kapten Han yang melihat Jian sedang dalam bahaya, ia mencoba menyelamatkannya, hingga akhirnya seluruh anggota berhasil keluar dari roket tersebut. Namun sayangnya roket mereka malah terjatuh ke dalam jurang. Dengan oksigen yang mereka miliki, mereka harus berjalan sejauh 7,6 km untuk sampai di pangkalan Balhai agar nantinya bisa segera menghubungi untuk mendapatkan bantuan. Dalam perjalanan itu, oksigen para anggota terus menurun sehingga mereka pun kesulitan untuk bernafas. Apalagi kondisi Pak Huang yang semakin parah membuat beberapa anggota harus mengeluarkan tenaga lebih untuk membantunya berjalan. Setelah berjalan cukup jauh, para anggota pun berhasil sampai di pangkalan Balhai. Namun sayangnya saat itu Pak Huang mengaku sudah tidak sanggup lagi karena tulang rusuknya telah melukai paru-parunya. Blood pressure keeps dropping. His lungs. We have to get to the... Detik-detik terakhir sebelum meninggal, Pak Huang berusaha mengatakan kata air dan jangan. Entah apa maksud yang ingin dikatakan Pak Huang. Yang jelas semua itu ada hubungannya dengan apa yang terjadi di dalam misi tersebut. Water. Setelah perjuangan mereka, semua kru akhirnya berhasil masuk ke dalam pangkalan dan langsung mengisi daya oksigen mereka. 혹시 어지럽거나 메스꺼우면 얘기해. 발바닥에 감각이 없어졌어. Kemudian kita diperlihatkan saat sebelum keberangkatan anggota kru ke pangkalan Balhai. Karena merasa masih banyak kejanggalan dalam misi itu, jadi sebelum keberangkatan Jihan menyempatkan waktu untuk menyelidiki beberapa hal, terutama file yang ditinggalkan kakaknya. Setelah mencoba membuka file itu berkali-kali, dia menemukan sebuah perintah bertuliskan temukan Luna. Selain itu, dia juga membuat peta lokasi pangkalan Balhai berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Huang. Jadi bisa dikatakan sebelum keberangkatan itu dia sudah tahu persis lokasi ruangan-ruangan yang berada di dalam pangkalan tersebut. 지원시설들이 내에서 기대실 쪽으로 돌아가는 게 Di dalam pangkalan Balhai, setelah mengisi daya oksigen, seluruh anggota mulai bergerak menyusuri pangkalan untuk menemukan ruangan pusat komando. Mereka berharap bisa segera menghubungi pihak bantuan agar segera mendapatkan bantuan. Saat sedang berjalan, mereka pun menemukan mayat seorang lelaki. Setelah dipindahkan mayat tersebut, diduga sebagai prajurit bayaran yang mungkin juga ditugaskan untuk mengambil sampel. Namun anehnya, berdasarkan pengamatan Dr. Hong, tubuh lelaki itu menunjukkan tanda-tanda kematian akibat tenggelam. Hal itu tentu saja sangat tidak masuk akal, karena tidak mungkin rasanya ada seorang yang meninggal karena tenggelam di dalam pangkalan tersebut. Kejanggalan lain yang mereka temukan adalah level radiasi di dalam pangkalan. Sejauh ini terlihat normal, padahal pemerintah mengatakan kalau kegagalan anggota kru sebelumnya akibat mengalami kebocoran radiasi. Lantas mengapa pemerintah berbohong pada mereka dan seperti menutup-nutupi sesuatu? 물질이 도대체 뭔지 이상한 점이 한두 가지가.
Jihan lalu menyarankan agar mereka segera melakukan otopsi pada mayat lelaki sebelumnya untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Namun Kapten menolak gagasan itu karena prioritas mereka saat ini adalah mengambil sampel dan segera kembali ke bumi. Sesaat kemudian mereka pun sampai di ruangan pusat komando. Setelah mengaktifkan semua sistem di dalam pangkalan, mereka menyadari kalau sejauh ini kondisi pangkalan terpantau baik-baik saja. Tidak ada masalah sama sekali seperti yang disebutkan oleh pemerintah. Oleh sebab itulah Jihan semakin mendesak Kapten untuk segera melakukan investigasi terkait apa yang sebenarnya menyebabkan kematian anggota kru sebelumnya. 게다가 참 신기하게도 핑에서 극심한 오염 어쩌고. Lalu mereka membagi menjadi 3 kelompok untuk mencari sampel di 3 tempat penyimpanan yang berbeda. Dr. Hong, Itu, dan Kapten Han akan pergi ke penyimpanan pertama. Letnan Ryo, Suchan, dan Iwan akan pergi ke penyimpanan kedua. Sementara Ketua Gong, Jian, dan Jisoo akan pergi ke penyimpanan ketiga. Sebelum berpencar, Jian mengingatkan kepada semua anggota kalau sampel yang aman adalah sampel yang ditandai dengan warna hijau. Setelah itu, Jian mengabari Suchan dan bertanya tentang chip biometrik yang ditanam di dalam tubuh masing-masing anggota. Suchan menjawab bahwa hal itu akan memudahkan mereka semua untuk memonitor pergerakan semua anggota kru. Tak lama kemudian, operasi pencarian sampel pun akhirnya dimulai. Di penyimpanan 1, mereka menemukan sebuah pintu yang tertutup dengan rapat. Kapten Han menanyakan hal itu kepada Suchan, dan Suchan menjawab tidak ada masalah pada sistemnya. Jadi Kapten Han dan Itu bekerja sama untuk membuka pintu tersebut secara paksa. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat ruangan itu dipenuhi oleh mayat-mayat. Sama seperti sebelumnya, mayat di sana juga menunjukkan ciri-ciri kematian yang sama, yaitu akibat tenggelam. Namun anehnya, beberapa bukti menunjukkan kalau mereka semua berusaha keluar dari lorong tersebut. Hal itu sangat berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah yang mengatakan kalau semua kru telah meninggal dunia sebelum pangkalan ditutup. Sementara di tim penyimpanan 3, tiba-tiba Jian berhenti menatap sebuah lorong yang mengarah ke bawah. Ia pun mengingat perkataan Pak Huang tentang Luna. Pak Huang berkata kalau Luna adalah penyimpanan data di pangkalan Balhai. Singkat cerita, penyimpanan 1 dan 2 akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan penyimpanan. Di sana mereka melihat tidak ada satupun sampel yang masih bagus. Keadaan ruangan yang sangat kacau menunjukkan kalau sebelum mereka ada begitu banyak orang yang sudah lebih dulu menggeledah tempat tersebut. 벌써 한 게 있는지 찾아봐. Sedangkan di tempat penyimpanan 2, Suchan melihat mayat seseorang yang seperti sedang memegang sebuah sampel berwarna hijau. Ia pun perlahan-lahan mulai mengambil sampel tersebut. Namun saat mengambil sampel itu, ia tidak sengaja menindih tubuh si mayat, sehingga cairan dari tubuhnya masuk ke dalam tubuh Suchan melalui matanya, dan ternyata sampel yang ia dapatkan sudah kosong. 피었어. Sementara itu, di tempat penyimpanan 3 mendeteksi adanya langkah seseorang yang berjalan. Ketua Gong yang melihat hal itu langsung bergegas pergi untuk mengecek lokasi tersebut. Sementara Jihan dan Jisoo diminta untuk menunggu di sana. Setelah Ketua Gong sudah pergi, Jisoo menyuruh Jian untuk pergi mengecek lorong bawah tanah yang sebelumnya ia lihat. Ia berharap Jihan menemukan sesuatu di sana yang mungkin bisa membantu mereka. Saat semuanya sudah pergi, Jisoo pun masuk ke dalam ruangan penyimpanan 3 seorang diri. Saat sedang mencari sampel, senternya tiba-tiba terjatuh ke bawah meja. Lalu ketika ia akan mengambil senternya, sesuatu tiba-tiba menyentuh tangannya dan membuat Jisoo sangat terkejut. Namun Jisoo tidak menyerah. Ia merangkak masuk ke dalam kolom meja dan melihat sebuah sampel yang berwarna hijau. Sementara Jian saat sampai di lorong bawah tanah, dia mengurungkan niatnya dan segera kembali ke ruangan penyimpanan 3. Lalu kita diperlihatkan keadaan Suchan yang terlihat sangat aneh dengan tatapan kosong, dan air perlahan-lahan mulai keluar dari sekujur tubuhnya.
Untuk part 1 cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa tunggu part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.